Sebelumnya permisi ya Mbak ya. Sebelum perkenalkan saya Alia Farhatullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini Mbak, saya mau menjelaskan tentang gatal dermatitis atau biasanya disebutnya dermatitis kalau di medis. Kan tadi banyak keluhannya, ada keluhan tentang kulit juga ya. Jadi sebelumnya saya mau mengasih tahu kalau dermatitis itu apa sih? Kalau dermatitis itu kelainan pada kulit yang ditandai dengan rasa gatal, ruam merah, bengkak, hingga muncul bintik-bintik cairan pada kulit. Itu bisa akut ataupun bisa kronis juga. Nah, terus penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu bisa dari sistem kekebalan tubuh yang menurun gitu kan. Jadi bakteri itu gampang menyerang kita. Terus yang lain itu ada faktor lingkungan. Selain itu, faktor lingkungan itu ada alergen sama iritan. Kalau alergen itu biasanya yang kita makan, makanan ataupun debu gitu. Kalau misalkan iritan itu kayak serangga, biasanya serangga yang menggigit kita gitu. Iya, kayak tomcat ataupun serangga lainnya, tungau gitu. Kan itu menggigit kita, terus makanya bikin iritasi. Selain itu juga lapisan kulit yang tidak sehat gitu. Tidak sehat itu juga bisa karena kurangnya konsumsi cairan, konsumsi minum. Jadi kan kita kulitnya tidak terhidrasi gitu. Kalau kulit kering itu biasanya lebih gampang gitu. Kemudian ada juga akibat dari bakteri ataupun jamur. Jamur yang biasanya sering itu namanya candida gitu. Makanya ada juga obat candistatin itu. Kemudian jenis-jenisnya kayak gini Mbak. Jenisnya tuh yang saya cantumkan ada 4. Mungkin ada yang jenis lain. Tapi yang sering itu yang pertama ada dermatitis atopik. Jadi kayak gini, kemerahan, terus hilang timbul. Biasanya kalau di malam hari itu gatel banget ya gitu. Tapi merah-merah kayak gini sih. Nah, kalau dermatitis muralis itu kayak gini Mbak, yang melingkar. Mungkin Mbaknya kayak gini kalau iya, jadi biasanya itu tanda tanyanya itu kayak gini bulat, atau biasanya kita juga sebut apa namanya hoang gitu. Ini biasanya karena jamur. Biasanya pertamanya tuh kecil, terus lama-lama kalau misalkan digaruk itu bisa melebar gitu hingga 1 cm atau lebih gitu. Jadinya nanti kayak gini ya tersisir. Ini namanya dermatitis muralis. Kemudian ada juga dermatitis yang seroboik gitu. Kalau seroboik itu biasanya kayak ketombe itu seroboik, jadi yang menumpuk kasar gitu ya gitu. Jadi kayak kering kasar nanti mengelupas. Kemudian ada yang di bayi biasanya dermatitis popok, biasanya karena iritasi popok itu misalkan. Terus untuk mengatasinya, kalau obat-obatan contohnya yang di apotek itu ada cetirizin, CTM itu untuk iya yang diminum itu untuk menghilangkan gatal. Terus kalau salepnya ada betason-cream. Jadi obatnya itu juga tergantung dari jenis-jenisnya. Jadi setiap jenis itu beda obatnya. Kalau kayak gini, yang dermatitis atopik yang kayak gini bisa yang diminum, bisa yang krim, betason. Kalau ini kan biasanya karena jamur ya Mbak. Ini juga karena jamur juga. Jadi obatnya itu khusus untuk obat anti jamur gitu. Kalau untuk obat anti jamur biasanya yang diminum itu ketoconazole. Untuk obat minumnya, yang salep juga ada. Nah, kalau obat yang jamur itu harus 2 minggu, selama 2 minggu berturut-turut gitu. Ya nggak boleh berhenti, jadi kayak harus rutin gitu. Ya untuk yang diminum juga iya, jadi kayak untuk mematikan jamurnya gitu. Nah, untuk salepnya juga salep khusus jamur. Ada contohnya ini miconazole, 2 kali sehari selama 2 minggu berturut-turut. Ataupun ada merek lain. Untuk yang seroboik, kalau kayak gini, ini kan yang kulitnya kasar ya, menumpuk, biasanya di kulit kepala ataupun di bawah ya leher gitu. Itu mengatasinya tuh harus ngilangin ini dulu, ngilangin yang kasar gitu. Kayak misalkan salep 24 atau yang mengandung sulfur, asam salisilat kayak gitu. Jadi harus dihilangin dulu biar mereka rontok gitu, ataupun kalau misalkan udah sangat mengkerak itu bisa dikerok gitu. Baru nanti disalepin sama obat salep anti jamur. Jadi biar obatnya itu bisa bekerja. Terus untuk yang popok bayi ataupun untuk anak-anak biasanya pakai hair hydrocortisone-nya 1%. Ini untuk menghilangkan merah-merah. Atau enggak ada yang cukup untuk melembabkan, bisa memilen krim ya ataupun collagen
lotion kayak gitu. Terus untuk mencegahnya ya yang harus menggunakan pakaian yang bersih ataupun di tempat tidur yang bersih gitu. Kemudian kalau handuk juga harus handuk yang bersih, ataupun kalau misalkan sudah selesai mandi atau selesai digunakan dijemur biar kering gitu. Jadi kalau misalkan basah kan pertumbuhan bakteri bisa semakin cepat gitu. Terus kalau misalkan lagi meradang kayak gitu, itu hindari sabun yang mengandung antibakterial karena biasanya bisa menyebabkan resisten gitu. Ya, jadi bisa pakai sabun yang biasa aja yang normal, tidak terklaim itu. Kecuali kalau misalkan kita lagi baik-baik aja mungkin bisa langsung pakai yang antibakterial. Terus pastinya harus hindari alergen ya, alergen ataupun iritan tersebut atau penyebab yang awalnya itu kenapa. Sama menggunakan pelembab, bila kering tuh harus menggunakan pelembab, terus jangan digaruk gitu sih. Itu penting banget, jangan digaruk. Iya, biasanya bisa dikompres pakai air hangat atau handuk hangat gitu sih. Soalnya kalau garuk tambah melebar lagi sih. Biasanya kan apalagi kalau ada cairan itu nanti malah gampang untuk iya cepat menyebarnya gitu. Jadi sih Mbak, ada yang mau ditanyakan Mbak? Itu udah lebar apa enggak Mbak? Udah ada sih. Kalau misalkan agak lebar, kalau misalkan mau diminum juga nggak apa-apa. Nanti ini salepnya 2 kali sehari, nanti yang diminum juga cukup sehari sekali. Soalnya udah lumayan ada lagi 2 tahun. Kalau misalkan ini boleh dibawa, nanti misalnya ada mau